Aku sudah menangkapmu, bajingan tua. Lu Yun berteriak keras, yang mengejutkan, pemula, itu. Ketika dia melihat ke belakang, matanya tiba-tiba membelalak. Tiba-tiba, dia melemparkan beberapa lembar uang merah ke konter dan berteriak, tidak perlu mencarinya. Lalu dia lari. Bahkan kedua gadis berdada itu pun tidak. Lari, bisakah kamu melarikan diri? Lu Yun mencibir, dia akhirnya menangkap orang ini, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri begitu saja, dan segera mengejarnya. Namun tidak jauh setelah mengejarnya keluar dari hotel, dia tiba-tiba melihat seorang pendeta Tao dengan gaya abadi berjalan ke arahnya. Dia berkata sambil tersenyum ramah, murid yang baik, akan kuberitahukan padamu, kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama hari ini. Bertemu, seperti yang diharapkan. Berhentilah mencoba membodohiku. Di mana rantai emas besarmu? Di mana arloji kecilmu? Dari mana kamu mendapatkan jubah ini? Lu Yun dulu sangat menghormati orang ini, tapi sekarang hal itu telah berubah. Palsu, itu semua palsu. Kamu sangat tidak jujur, kamu menghasilkan banyak uang dari sketsaku, kan? Lu Yun terus berkata dengan marah. Siapa lagi orang di depannya ini? Tentu saja, Tian Xuanzilah yang mempermainkan Lu Yun, dan merupakan guru Tao lama Lu Yun. Seorang lelaki tua dan bengkok. Tian Xuanzi menggelengkan kepalanya dan berkata, murid yang baik, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Anda berbicara tentang rantai emas besar, jam tangan kecil, atau esai. Jangan salahkan saya. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu tentang hal ini, ikutlah denganku. Lu Yun sangat marah sehingga dia meraih pergelangan tangan Tian Xuanzi dan berjalan ke kedai terdekat. Tian Xuanzi berteriak, murid, mohon bersikap lembut dan jangan terlalu kasar. Apakah kamu berbicara kepadaku tentang bersikap sopan? Bagaimana Lu Yun bisa mendengarkannya? Dia menyeretnya ke dalam kedai, menekannya ke kursinya, lalu duduk di seberangnya dan berkata dengan dingin, jelaskan padaku dengan jujur. Postur ini seperti menginterogasi seorang tahanan. Tian Xuanzi membungkukkan pinggang lurusnya dan berhenti berpura-pura. Dia menunjukkan kartunya dan berkata, oke, biar ku beritahu, sebenarnya aku menyembunyikan rantai emas itu. Kau tahu, bukan itu yang aku tanyakan. Lu Yun memotongnya. Sekarang ada 100 misteri di benak Lu Yun, tentang kebakaran di rumah kesejahteraan, tentang 7 saudara perempuannya, tentang kekuatan sihir yang tidak diketahui, tentang Jie Xingshan. Sangat banyak. Lu Yun hanyalah seekor semut yang berada dalam kekacauan, sama sekali tidak memiliki arah. Ambil contoh kebakaran di rumah kesejahteraan. Meskipun kita sudah tahu bahwa Yin Pei menyuruh seseorang menyalakan api, bagaimana dengan sebelumnya? Lu Yun ingat dengan jelas bahwa Yin Qiushui pernah berkata bahwa ketika dia masih bayi, seorang pendeta Tao menyelamatkannya dan membawanya ke panti asuhan. Pendeta Tao itu pasti satu kelompok dengan lelaki tua bengkok ini. Di samping itu, menurut orang tua saudari Qing Cheng dibawa pergi oleh pendeta Tao Tian Mingzi dari Gunung Longhu ketika dia masih sangat muda, mengira bahwa dia telah meninggal. Identitas adiknya belum diketahui, tapi dia pasti mengikuti pola serupa. Terlebih lagi, Lu Yun belum lahir ketika saudara perempuannya datang ke panti asuhan. Ini adalah permainan. Tian Xuanzi harus menjadi salah satu perencananya. Lu Yun memandangnya lebih dekat dan berkata, mari kita mulai dengan pengalaman hidup saya dan 7 saudara perempuan saya. Mengapa kita berkumpul di panti asuhan? Ini. Mata Tian Xuanzi berputar, jelas memikirkan ide aneh. Tidak mau mengatakannya, Lu Yun mencibir, memanggil pemilik kedai dan berkata, sajikan anggurnya. Anggur jenis apa yang kalian berdua suka? Terserah, semakin kuat semakin baik. Oke, pemilik kedai dengan cepat membawakan anggur. Ini adalah minuman beralkohol konsentrasi tinggi yang dibuat oleh kedai mereka. Saat tutup altar dibuka, aromanya meluap. Air liur Tian Xuanzi mulai mengalir di tempat. Tapi dia tidak minum. Saya tahu Lu Yun punya niat buruk. Pada saat ini, Lu Yun berinisiatif untuk mengisi mangkuk dan menyerahkannya kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, Guru, meskipun Anda telah membodohi saya, bagaimanapun juga Anda adalah tuan saya. Anda telah mengajari saya keterampilan sejak saya masih seorang nak, dan aku bisa merasakan bahwa kamu benar. Aku tidak bermaksud jahat, toples anggur ini untukmu sebagai bentuk bakti. Ketika dia berada di kuil Tao, Lu Yun mengetahui bahwa orang ini suka minum, terutama anggur berkualitas, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berjalan ketika melihat anggur berkualitas. Rebut titik lemahnya dan serang. Murid yang baik, saya telah menerima keinginan Anda sebagai guru, tetapi saya sudah lama berhenti minum. Tian Xuanzi menelan ludahnya dan berkata, matanya tidak pernah lepas dari semangkuk anggur. Benar-benar berhenti. Sayang sekali. Lu Yun berpura-pura menghela nafas dengan penyesalan, menoleh ke pemilik kedai dan berkata, baiklah, guru Tao lamaku telah berhenti minum. Bolehkah aku mengembalikan sebotol anggur ini? Bagaimana ini bisa dilakukan? Wajah pemilik kedai tiba-tiba menjadi gelap, anggur ini adalah harta karun toko kami. Jika saya tidak melihat kemurahan hati kedua orang ini, saya tidak akan rela mengeluarkannya. Anggur ini akan kehilangan rasanya setelah disajikan. Anda tidak dapat mengembalikannya, mundur. Jika dia tidak melihat Lu Yun memamerkan kartu hitam tertinggi kamar dagang kerajaan naga barusan, dia tidak akan mengeluarkan anggur dan menyembelihnya, dan membiarkan mereka berdua mencicipinya.
Lu Yun melirik ke arah Tian Xuanzi dan berkata, sayang sekali, sayang sekali. Kalau begitu bantu kami menuangkannya. Saya akan membayarnya. Tidak bisa jatuh. Melihat pemilik kedai hendak mengambil tindakan, Tian Xuanzi akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan memegang toples anggur, memelototinya dan berkata, ini adalah kesalehan murid saya kepada saya. Bagaimana saya bisa-bisa, tuangkan seperti yang kubilang. Kamu tidak minum. Siapa bilang aku tidak mau minum? Bolehkah aku menyesapnya dengan sumpitku? Tian Xuanzi meminum kembali pemilik kedai itu, lalu mengambil sumpitnya dan mencelupkannya ke dalam mangkuk, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menikmatinya. Sumpit lainnya, ini dia miliaran sumpit. 10 menit kemudian, Tian Xuanzi mengambil mangkuk dan menyesapnya. Air mata kekecewaan mengalir dari sudut mulutnya, dan dia berkata dengan terharu, murid saya yang baik masih memahami saya. Dia sangat berbakti, sangat berbakti. Gululu. Tian Xuanzi meminum beberapa teguk minuman keras. Dia tidak tahu apakah dia mabuk atau tidak. Bagaimanapun, percakapan langsung dimulai. Dia menghirup alkohol dan berkata, murid yang baik, demi berbakti, rasakan bebas untuk mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki, saya akan menjawabnya satu persatu untuk Anda. Perubahan sikap ini begitu cepat. Lu Yun terlalu malas untuk mengeluh dan menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya bingung, apa yang terjadi dengan dia dan ketujuh saudara perempuannya. Tian Xuanzi berkata sambil mabuk, 7 saudara perempuanmu, dan kamu, memang dikirim ke panti asuhan oleh kami, dan kami menggunakan beberapa trik kecil untuk menciptakan hubungan yang kuat antara kalian berdelapan sejak kecil. Tentu saja, mata Lu Yun menyipit. Kebetulan sekali ada begitu banyak anak di panti asuhan, tapi aku memilih 7 dari yang tercantum sebagai saudara perempuan. Kupikir aku punya potensi menjadi mesum sejak aku masih kecil. Ternyata itu semua salah orang-orang ini. Dengan kemampuan seorang biksu, memang sangat mudah membuat 8 anak jahil saling menyukai. Apa tujuan melakukan ini? Lu Yun bertanya. Tian Xuanzi menyesap anggurnya lagi dan berkata, kamu harus bertanya pada kakak senior Tian Xuzi. Dia memerintahkan kami melakukan ini. Beberapa saudara perempuanmu dibawa kembali dari Gunung Jiexing olehnya. Jie Xingshan, yah, kamu bisa menganggapnya sebagai sebuah pintu. Di sisi lain dari pintu itu adalah dunia milik para penggarap. Namun, pintu itu telah ditutup selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak tahu kapan akan terbuka selanjutnya, waktu. Petik 2. Tidak, apa yang kamu katakan salah. Lu Yun menjawab, jika Gunung Jiexing telah ditutup selama lebih dari 20 tahun, bagaimana klan hantu bisa melarikan diri? Lu Yun telah bertemu hantu 2 kali sebelumnya, sekali dirasuki oleh ayah Guan Qi, dan sekali dirasuki oleh pemimpin roh jahat. Jika Gunung Jiexing benar-benar tertutup, mustahil benda seperti itu bisa lolos. Tian Xuanzi memutar matanya dan berkata, tidak bisakah benda-benda itu datang ke sini lebih dari 20 tahun yang lalu? Dengan baik, Lu Yun tidak terlalu tertarik dengan urusan klan hantu untuk saat ini. Dia hanya ingin tahu di mana Paman Tian Xuzi berada sekarang. Dia adalah sosok inti dari tata letak. Tanpa diduga, setelah Tian Xuanzi mendengar pertanyaan Lu Yun, dia menjawab dengan samar dan berkata, siapa tahu, murid-murid kami dari sekte pencuri selalu seperti naga yang tidak pernah melihat ekornya. Ledakan. Lu Yun membanting tinjunya ke atas meja dan berkata dengan marah, penjahat tua, kamu di sini bermain tai chi denganku, kan? Sekte Tiandao, sekte pencuri surgawi, masing-masing seperti seorang goper yang tahu cara menggali lubang. Dia akhirnya berhasil menemukannya, hanya untuk mendorong masalah ke masalah berikutnya. Haruskah dia menunggu sampai dia menemukan Tian Xuzi lain kali dan mengulangi trik yang sama dan menyampaikan masalahnya ke orang berikutnya? Setelah dorong-dorongan, menurut Anda apakah Anda termasuk lembaga publik tertentu? Lu Yun marah. Tian Xuanzi buru-buru berkata, murid yang baik, jangan marah, jangan marah. Guru saya tidak pernah menipu orang lain, apalagi Anda. Saya benar-benar tidak dapat menemukan kakak senior Tian Xuzi. Selain itu, meskipun saya menemukannya, Anda seharusnya tidak bisa bertanya. Berikan jawabannya. Kenapa? Lu Yun mencoba menahan diri. Karena, sedikit kesedihan muncul di mata Tian Xuanzi, dia gila. Gila, Lu Yun tampak terkejut. Tian Xuanzi mengangguk, kakak senior Tian Xuzi pandai dalam perhitungan ilahi. Dia mungkin telah menghitung sesuatu, jadi dia mengatur agar Anda dan 7 saudara perempuan Anda bertemu. Mungkin ini adalah hukuman karena mengganggu rahasia. Dia tidak terlihat sedang bercanda. Lu Yun berpikir keras. Petunjuknya rusak. Setelah berpikir sejenak, Lu Yun menanyakan pertanyaan yang sama pentingnya lagi, apa yang terjadi dengan kekuatan magis tanpa nama dalam diriku? Mengapa bisa digunakan untuk menyelamatkan orang, tapi juga bisa melahap kekuatan iblis? Teknik ini, juga dibawakan oleh kakak senior Tian Xuzi. Dia bilang itu dibuat khusus untukmu, tapi kamu dapat yakin bahwa teknik ini tidak akan membahayakanmu. Kamu hanyalah seorang pembawa pesan. Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa yakin tidak akan ada salahnya? Tentu saja kakak senior Tian Xuzi yang mengatakannya. Saya percaya kakak senior Tian Xuzi, dan saya bersumpah di dada Tian Miaozi bahwa saya tidak akan pernah berbohong. Lu Yun tiba-tiba teringat pada Tian Miaozi yang biasa-biasa saja, dan sangat curiga bahwa alasan mengapa dia biasa-biasa saja adalah karena Tian Xuanzi, seorang lelaki tua dan tidak jujur, terlalu banyak bersumpah.
Tapi sekali lagi, sejauh ini, Lu Yun memang tidak menemukan bahaya apapun pada dirinya dari keterampilan magis yang tidak diketahui ini. Jika ada, maka kita hanya bisa mengakui kekalahan. Lu Yun menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Tian Xuanzi menjawab dengan samar, dan toples anggur hampir kosong. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya, bersandar di kursi dan pingsan dalam keadaan mabuk, bahkan mendengkur. Melihat penampilannya yang mabuk, Lu Yun menggelengkan kepalanya, lalu mengerutkan kening. Meski masih banyak misteri yang belum terpecahkan, beberapa informasi penting dapat diperoleh dari sedikit perkataan guru Tao kuno tersebut. Setidaknya saya tahu berapa banyak saudara perempuan saya yang berasal dari Jie Xingshan, tapi saya tidak tahu yang mana mereka. Bagaimanapun, Sister Qing Cheng tidak. Ye Qing Cheng lahir di keluarga Ye di Provinsi Jiangnan. Setelah dia dibawa ke panti asuhan, hubungan antara dia dan keluarga Ye terputus oleh orang-orang dari sekte pencuri, jadi Lu Yun tidak dapat menemukan apapun. Hal yang sama juga berlaku untuk Lu Yun sendiri. Jika dia tidak bertemu Yin Qiushui secara kebetulan, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Yin. Lu Yun dengan hati-hati memilah petunjuk di benaknya, melihat ke arah toples anggur yang paling bawah, lalu menatap pendeta Tao tua yang mabuk dan tidak sadarkan diri, dan berkata tanpa berkata-kata, apakah anggur ini enak untuk diminum? Dia mengambil toples anggur dan menuangkan seteguk terakhir ke dalam mulutnya. Kuat, lebih kuat dari anggur manapun yang pernah saya minum sebelumnya. Tetapi, tidak peduli seberapa kuat anggurnya, tidak mungkin seteguk sekecil itu membuat Anda pusing. Lu Yun tertegun sejenak, lalu mengutuk, sialan, brengsek tua sialan, kapan kamu mengucapkan kutukan ekstasi? Celepuk, Lu Yun terjatuh di atas meja anggur. Di seberangku, Tian Xuanzi, yang jelas-jelas sedang mabuk dan tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan senyuman licik dan berkata, bajingan kecil, kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Lu Yun dan melarikan diri. Jika itu pertarungan terbuka, Lu Yun merasa bahwa dia bisa menggantung lelaki tua bengkok ini dan memukulinya, tetapi dalam hal bahaya, dia benar-benar bukan tandingan orang ini. Aku bahkan tidak tahu kapan dia mengucapkan mantra ekstasi pada toples anggur. Ini adalah Taoisme spiritual. Kesadaran Lu Yun jernih dan perasaannya masih ada, tetapi dia tidak dapat berbicara, membuka mata, atau menggerakkan tubuhnya. Taoisme spiritual semacam ini hanya dapat diuraikan dengan pemikiran spiritual. Dengan kekuatan pemikiran Lu Yun saat ini, dibutuhkan setidaknya setengah jam, atau sekitar 1 jam, untuk mematahkan mantra Kei Tian Xuanzi. Alasan utamanya adalah Lu Yun tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini akan benar-benar memasang jimat di dinding bagian dalam toples anggur. Bagaimana kalau mengatakan bahwa jahe masih lebih panas dari yang lama? Sangat berbahaya. Angin bersiul di telingaku. Lu Yun bisa merasakan bahwa dia sedang digendong di pundak pria bengkok ini. Mengenai kemana dia pergi dan apa tujuannya, masih belum jelas. Kurang dari 20 menit. Lu Yun tiba-tiba mendengar suara yang jelas dan mengharukan, Paman Senior, Lu Yun kecil. Kakak Senior, ada apa dengan dia? Suara yang sangat familiar dengan nada cemas. Kakak kelima. Kakak kelima Lu Yun, Chu Yao, yang berbicara. Chu Yao, seorang gadis naif, telah mencari tuannya Ameiko, tetapi gagal menemukannya. Pada akhirnya, dia menemukan sebuah makam besar. Saat dia hendak masuk, dia ditarik keluar oleh Tentaeko. Dia diracuni, sangat serius. Tian Xuanzi membaringkan Lu Yun di atas ranjang batu dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Apa, keracunan? Wajah cantik Chu Yao berubah, matanya dipenuhi kekhawatiran, dan dia berkata, kakak senior, dia sangat cakap, bagaimana dia bisa diracuni? Tian Xuanzi menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tian Miaozi berkata kepadanya, bukankah kamu pandai dalam keterampilan medis? Kamu mengajari keponakan Lu Yun keterampilan medisnya. Mungkinkah kamu bahkan tidak bisa menyelamatkannya? Tian Xuanzi tersenyum pahit dan berkata, pasti ada cara untuk menyelamatkannya, tapi saya tidak bisa melakukannya. Jika ada jalan, maka ada, dan jika tidak ada jalan, maka tidak ada. Apa maksudmu dengan mengatakan kamu tidak bisa melakukannya padahal kamu punya jalan? Kamu tidak bisa melakukannya, tapi kamu tetap saja sebut saja itu sebuah cara. Menurutku kamu tidak ingin menyelamatkanku. Wajah Tian Miaozi menjadi gelap dan dia mendengus. Chu Yao sangat cemas hingga dia hampir menangis, dan memohon, Paman, kamu harus menyelamatkan kakak laki-lakiku, dan tidak akan terjadi apa-apa pada kakak laki-lakiku. Jangan khawatir dulu. Tian Xuanzi menghiburnya dan berkata, saya tidak berdaya, tetapi sangat mudah bagi Anda untuk menyelamatkannya. Bagaimana kamu mengatakan ini? Tian Miaozi mengerutkan kening. Tian Xuanzi ragu-ragu sejenak, berdeham dan berkata, sebenarnya, racun di tubuh Lu Yun cukup istimewa dan sangat beracun. Dia hanya bisa bertahan paling lama sekitar setengah jam. Mendengar ini, air mata Chu Yao sudah mengalir di matanya. Tapi kemudian saya mendengar Tian Xuanzi berkata, tetapi jika ada wanita yang bisa bersamanya dalam waktu setengah jam. Ketika Tian Xuanzi mengatakan ini, dia berhenti dan matanya tertuju pada Tian Miaozi. Tian Miaozi segera mengerti apa yang dia maksud, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, mengapa kamu menatapku? Sudah kubilang, kamu orang tua dan bengkok, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, biarkan muridmu mati.
Tuan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa mengabaikan kematian? Kata Chu Yao dengan cemas dan marah. Tian Miaozi tiba-tiba terlihat gelisah dan berkata, Yao Er, ini bukan karena kamu rela mati demi gurumu, tapi karena tidak pantas dan tidak pantas melakukan ini demi gurumu. Ada apa ini? Kakak senior hampir mati. Tolong jangan pamer. Tian Miaozi berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bersandar ke telinga Chu Yao dan membisikkan beberapa kata. Saat berikutnya, mata indah Chu Yao tiba-tiba melebar. Kemudian wajah cantiknya memerah. Dia tidak percaya bahwa metode yang gurunya katakan padanya sebenarnya adalah berbicara dengan Xiao Luyun. Setelah Tian Miaozi selesai berbicara, dia menghela nafas penuh arti dan berkata, Yao Er, kamu menilai, bagaimana kamu bisa main-main dengan hal semacam ini? Jangan lihat aku sebagai seorang master, aku sudah sangat tua. Faktanya, aku Yao Er, kamu pasti tidak melakukan ini juga. Wajah halus Chu Yao membeku. Melihat Tian Xuanzi, Tian Miaozi menghela nafas lagi dan berkata, Hei, kakak, menurutku kita harus keluar dan melihat-lihat untuk melihat apakah kita dapat menemukan gadis profesional untuk membantu keponakan senior Lu Yun melewati ini. Tian Xuanzi menggelengkan kepalanya dengan pesimis, tidak, jaraknya cukup jauh dari kota. Setelah perjalanan pulang pergi, pasti lebih dari setengah jam telah berlalu. Tapi kita tidak bisa begitu saja menyaksikan keponakan senior Lu Yun mati. Kalau begitu cobalah dan lihat apakah kamu bisa bertemu seseorang yang bersedia di jalan. Saya berharap Tuhan akan memihak murid saya yang malang. Kedua makhluk bengkok itu menghela nafas dan berjalan keluar. Segera, hanya Chu Yao yang tersisa sendirian di sini. Dan Lu Yun sedang berbaring di atas ranjang batu. Meskipun Lu Yun tidak bisa bergerak, dia bisa mendengarkan. Bagaimana mungkin dia tidak memahami ide buruk kedua orang itu? Apa yang Anda lakukan sungguh luar biasa. Saya harap kakak kelima tidak jatuh ke dalam perangkap. Tapi apakah itu mungkin? Kakak kelima awalnya naif, yang paling banter disebut tidak bersalah, paling buruk dia bodoh. Dan yang paling penting, dia selalu menganggap Amatauko adalah hal yang serius dan menuruti perkataan Amaeko. Seperti yang diharapkan, setelah hening lama, sebuah suara terdengar di telinga Lu Yun kecil, aku tidak akan membiarkanmu mati. Adikku tersinggung. Tanda tanya. Seorang pendeta Tao tua dengan alis yang menyeramkan dan seorang biarawati Tao yang berdada rata sedang berdebat sengit tentang sebuah pertanyaan. Setelah pria dan wanita berhasil menembus garis pertahanan terakhir, apakah hubungan mereka akan memanas atau mendingin? Pendeta Tao tua dengan alis yang menyeramkan berkata bahwa jika suhu turun, pasti akan turun. Seperti kata pepatah, apa yang tidak bisa didapat selalu bergejolak, setelah mendapatkannya, begitu masa panas berlalu, baik pria maupun wanita lambat laun akan kehilangan rasa kesegarannya, dan hubungan di antara mereka pasti lambat laun akan semakin dingin. Biarawati Tao yang berdada rata tidak yakin, mengatakan bahwa seorang gadis yang memberikan hal terbaiknya kepada seorang pria dan menyelesaikan transformasi dari seorang gadis menjadi seorang wanita pasti akan menjadi lebih terikat pada pria tersebut. Kedua belah pihak berdebat tanpa henti. Pendeta Tao tua berkata, meskipun saya seorang pendeta Tao, saya telah tidur dengan lusinan wanita, bahkan 100. Biasanya setelah saya berhasil, saya akan segera kehilangan kebaruan saya terhadap mereka. Bajingan, sekte ini memalukan, sampah, menjijikkan. Biarawati Tao yang berdada rata itu mengutuk dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan nada menghina, apa yang kamu lakukan selama beberapa detik, bisakah kamu menyebutnya emosi? Kenapa kita tidak bisa menyebutnya emosi setelah beberapa detik? Adik perempuan, diskusinya adalah diskusi, tolong jangan melakukan serangan pribadi. Tidak, ini bukan serangan pribadi, itu fitnah. Pokoknya, dari sudut pandang wanita, jika kamu mencapai tahap akhir dengan pria yang kamu suka, kamu pasti akan lebih menyukai pria itu di masa depan, kecuali pria itu seperti kamu, beberapa detik. Apakah kamu dianggap seorang wanita? Tak mau kalah, Tian Xuanzi sengaja membusungkan dadanya. Anda, Tian Miaozi stagnan. Tian Xuanzi melambaikan tangannya, lupakan saja, pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Kami bukan pihak yang terlibat. Tidak ada gunanya membicarakan masalah ini. Bagaimanapun, yang di dalam adalah muridmu. Dua orang jahat bertengkar, sulit untuk memulai bisnis. Tian Xuanzi bertanya, apakah menurut Anda gadis Chu Yao itu benar-benar bersedia melakukan itu? Tian Miaozi berpikir serius sejenak, mengangguk dan berkata, saya kira begitu, kita semua melihat perasaan Yao Er terhadap Lu Yun. Jika dia tidak mau, itu hanya berarti hubungan mereka tidak cukup dalam, dan apa yang dilakukan kakak senior Kyoshi hari itu akan sia-sia. Petik 2. Ketika Tian Xuanzi tidak gila, meskipun dia tidak mengatakan alasannya, dia menyatukan Lu Yun dan 7 gadis hanya untuk membiarkan mereka mengembangkan perasaan. Jika Chu Yao lebih memilih melihat Lu Yun mati daripada mempertahankan keperawanannya, hanya dapat dikatakan bahwa hubungan mereka belum mencapai tingkat itu. Segala sesuatu yang dilakukan Tian Xuanzi mungkin tidak ada artinya. Jadi fakta bahwa dua orang nakal ini melakukan hal konyol hari ini sebenarnya adalah ujian atas hasil kejadian tahun itu. Setelah berkeliling di luar beberapa kali, Amataiko memutuskan untuk menyelinap kembali dan melihat-lihat. Ketika dia keluar lagi, Tian Xuanzi tidak sabar untuk bertanya, bagaimana kabarnya?
Biarawati Tao yang berdada rata itu menunjukkan senyuman penuh arti, sangat keras. Ini adalah gunung berbatu. Ada gua batu di gunung batu. Gua itu memiliki dasar batu. Lu Yun sedang berbaring di ranjang batu dengan emosi campur aduk. Dia benar-benar merasakan transformasi Chu Yao dari seorang gadis menjadi seorang wanita, dari kekasaran menjadi adaptasi, dari penindasan menjadi pelepasan, dari rasa sakit menjadi penerimaan. Perasaan itu sulit untuk digambarkan. Ibarat bunga yang lembut, saat pertama kali turun hujan, kelopaknya akan sedikit bergetar setiap kali tetesan air hujan turun. Namun seiring dengan semakin lebatnya tetesan air hujan, kelopak tersebut tidak lagi bergetar, melainkan menari berirama di tengah hujan. Yang mengejutkan Lu Yun adalah keterampilan sihirnya yang tidak disebutkan namanya tidak hanya gagal, tetapi dia juga menyadari bahwa ada ramuan palsu di dantiannya. Pemilik pil palsu ini tidak lain adalah Chu Yao. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada teori bahwa keterampilan magis tanpa nama Lu Yun tidak dapat mengungkap Yuan Yang, tetapi telah memasukkan Chu Yao ke dalam daftar praktisi. Orang tua bengkok itu benar-benar membuatku bermain-main. Lu Yun mengutuk dalam hatinya. Faktanya, jika dipikir-pikir, Tian Xuanzi sendiri hanya tahu sedikit tentang keterampilan sihir tanpa nama, dan dia juga mengatakan bahwa dia belum pernah melihat orang lain mempraktikkannya. Karena dia belum pernah melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak membocorkan Yuan Yang? Betapa buruknya, Chu Yao jelas juga menemukan ini. Dia awalnya seorang Tao, dan Tian Miaozi hanya mengajarinya beberapa teknik dasar Tao, tapi sekarang, dia merasakan aliran energi sejati di dantiannya tanpa alasan yang jelas. Dia tahu ini pasti alasan Xiao Luyun. Keterampilan magis Xiao Luyun mengubahnya menjadi seorang kultivator, dan dia juga mampu membuka saluran hijau. Kecepatan kondensasi energi sejati sangat cepat. Jadi di paruh kedua permainan, Chu Yao benar-benar melepaskan dirinya. Sampai, Luyun mendengus pelan, sepertinya baru bangun tidur. Saat itulah Chu Yao kembali sadar. Seperti kelinci putih kecil yang ketakutan, dia berdiri dengan cepat, rok pendeknya menjuntai ke bawah, menutupi awan merah muda. Dia menahan rasa sakit dan membantu Luyun merapikan pakaiannya. Namun saat melihat warna merah cerah di celananya, dia tertegun sejenak, detak jantungnya berdebar seperti drum, dan dia bingung. Adik kelima, untuk menghindari rasa malu Chu Yao, Lu Yun berpura-pura baru saja bangun dari rasa kantuknya. Ah, kecil, Lu Yun kecil, kamu sudah bangun, kamu baik-baik saja. Chu Yao bertanya dengan suara gemetar. Entah karena panik, atau karena belum pulih dari suka duka sebelumnya. Lu Yun bertanya, ada apa denganku? Kamu diracuni. Paman Tian Xuanzi menyelamatkanmu dengan akupuntur dan memberimu banyak darah. Lihat, semuanya ada di celanamu. Kamu benar-benar ceroboh. Chu Yao menarik napas dalam-dalam dan membuat alasan yang sempurna. Lu Yun menundukkan kepalanya dan melihat ke arah warna merah cerah, merasa kasihan di dalam hatinya, diam-diam berpikir bahwa saudara perempuan kelima benar-benar bodoh. Kedua penjahat itu mungkin tidak bertanggung jawab, tapi Lu Yun tidak bisa melakukan itu. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Jika kakak kelima tahu bahwa ini hanyalah tipuan-penipuan yang dilakukan oleh kedua orang itu, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Lu Yun berkata dengan lembut, ternyata ada pengobatan pertumpahan darah setelah keracunan, dan efeknya bagus. Kakak kelima, kita sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Lu Yun berdiri dari ranjang batu, berjalan ke arah Chu Yao, merentangkan tangannya dan memeluknya dengan hangat. Matanya penuh kesusahan. Adik kelima, aku baru saja bermimpi. Lu Yun memeluk erat tubuh lembut dan halus Chu Yao di pelukannya, merasakan suhu tubuh dan detak jantungnya. Tubuh halus Chu Yao sedikit gemetar dan dia bertanya dengan gugup, kamu, apa yang kamu impikan? Aku bermimpi kamu menjadi istriku. Itu benar-benar mimpi indah. Lu Yun bertanya dengan sadar, ada apa denganmu? Tidak, tidak apa-apa. Anak perempuan memiliki hari-hari ini setiap bulan, dan kakak perempuan tertua serta yang lainnya juga akan memiliki waktu ini. Mendengar kata-kata Chu Yao, Lu Yun menghela nafas sedikit. Gadis konyol ini mengira dia benar-benar diracuni dan pingsan sekarang. Dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, mungkin karena dia takut akan merasakan tekanan psikologis setelah mendengarnya. Tetapi, kakak kelima, tahukah kamu bahwa semakin kamu bertindak seperti ini, semakin dalam rasa bersalah yang aku rasakan. Lu Yun menekan bahu Chu Yao, menatap wajah mungilnya yang tanpa cacat, dan berkata dengan serius, aku tidak peduli, dalam mimpi tadi, aku sudah menganggapmu sebagai istriku. Jadi, mulai sekarang, aku tidak akan pernah memanggilmu kakak kelima, aku juga tidak akan memanggilmu kakak muda. Kamu adalah istriku, jadi jangan pernah berpikir untuk gagal membayar utangmu. Jika waktunya tepat, aku akan menikahimu, dengan prajurit dan dewa surgawi sebagai pencari jodoh, dan unicorn emas dan giok sebagai pengemudiku. Chu Yao buru-buru menutup mulutnya dengan tangan gioknya, dan berkata dengan marah, aku tahu, Xiao Luyun, kamu bisa berteriak sebanyak yang kamu mau, dan jangan mengumpat dengan kejam. Hati Chu Yao terasa hangat. Dia sederhana, tapi tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Xiao Luyun pasti sudah mengetahui apa yang baru saja terjadi. Hanya saja keduanya diam-diam saling memahami. Sayang, ayo pergi. Lu Yun tiba-tiba mengangkat Chu Yao dan berjalan menuju bagian luar Sisan. Dia tidak pernah menyangka kedua orang jahat itu akan kembali. Jika mereka kembali,
dia harus menekan mereka ke tanah dan menggosoknya dengan keras. Beberapa hari kemudian, sebuah pulau di Pasifik. Ada banyak sekali kapal pesiar yang berlabuh di sekitarnya. Kepadatan massa bisa dikatakan sangat menakutkan. Orang-orang ini memiliki warna kulit yang berbeda dan terdiri dari orang-orang, media, militer, dan kekuatan tersembunyi dari seluruh dunia. Berbagai mesin penembakan telah disiapkan, dan drone yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dan menguji pulau itu, menyesuaikan sudut pengambilan gambar. Mereka sedang menunggu momen bersejarah. Wilson, Alam Dewa, Amerika Serikat, menantang Raja Penghancuran Surgawi dari Kerajaan Naga. Wilson telah muncul. Dia memiliki rambut pirang, mata biru, hidung mancung, dan sosok yang sangat tinggi. Dia adalah pria kulit putih Amerika dengan darah yang sangat murni. Wartawan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya untuk wawancara. Tuan Wilson, bolehkah saya bertanya mengapa Anda tiba-tiba mengusulkan untuk menantang Raja Tianzhen? Apakah Anda pernah bertemu Raja Tianzhen sebelumnya? Tuan Wilson, kali ini Raja Tianzhen menerima tantangan Anda dengan cara yang tidak seperti biasanya. Apakah Anda terkejut? Atau apakah Anda berharap Raja Tianzhen akan menerima tantangan tersebut? Tuan Wilson, media Amerika Anda mengatakan bahwa Anda telah memasuki alam dewa. Apakah berita ini benar? Apakah Anda yakin menang melawan Raja Surga kali ini? Tuan Wilson, wartawan terus bertanya. Wilson tampaknya menikmati perasaan ini dan menjawab dengan tidak tergesa-gesa, saya belum pernah melihat Raja Tianzhen, tetapi seperti Anda, saya telah mendengar reputasinya, tetapi menurut saya dia tidak begitu menakutkan. Kali ini Raja Tianzhen akan menerima tantangan tersebut, yang memang sedikit mengejutkan saya, tetapi saya sangat senang, karena saya akan menggunakan pertempuran ini untuk membuktikan siapa yang sebenarnya terkuat. Era Raja Tianzhen telah berlalu, dan mulai sekarang adalah era saya, Wilson. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membuktikan bahwa kultivator seni bela diri kita dari Amerika lebih kuat daripada kultivator dari Kerajaan Naga. Petik 2. Ketika Wilson menjawab pertanyaan tersebut, dia mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Bagaimana bisa badut bertepuk tangan punya wajah untuk berbicara omong kosong di sini? Mendengus dingin tiba-tiba terdengar dari kerumunan yang padat. Wajah Wilson sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, siapa yang kentut? Jangan mengira aku tidak mengerti dialek Longguo, segera keluar dari sini. Ini aku, seorang kultivator bela diri dari Kerajaan Naga keluar. Di antara penonton kali ini, banyak yang merupakan kultivator bela diri dari Kerajaan Naga, serta orang-orang dari Aliansi Bela Diri. Lord Yuntian adalah makhluk tertinggi di Kerajaan Naga dan dianggap sebagai eksistensi seperti dewa oleh penduduk Kerajaan Naga. Tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam kata-kata Wilson. Ini adalah penghujatan terhadap Lord Yuntian, dan itu juga merupakan bentuk penghinaan terhadap para pembudidaya bela diri Kerajaan Naga. Itu membuat orang marah hanya dengan melihatnya. Kultivator Kerajaan Naga yang keluar benar-benar tidak tahan dengan kesombongan Wilson dan berteriak dengan dingin, mengapa Yang Mulia, mengambil tindakan untuk menghadapi badut seperti Anda? Oh, apakah kamu ingin menguji kekuatanku? Mata Wilson menyipit menjadi lengkungan berbahaya, dengan seringai menghina di wajahnya. Aku bersedia mengabdi pada Yang Mulia Raja Dewa dan membunuhmu, si badut, agar semua orang bisa pulang lebih awal untuk mandi dan tidur. Seniman bela diri Kerajaan Naga melangkah ke arah Wilson, dan energi internal yang terkumpul di tubuhnya melonjak, langsung berubah menjadi cakar tajam yang merobek langit dan mendarat di kepala Wilson. Orang yang terhormat, ini adalah wilayah terhormat Kerajaan Naga. Mata orang-orang di sekitar berbinar-binar. Mereka tidak menyangka bisa menikmati sepiring makanan pembuka sebelum Raja Tianzi tiba. Keadaan Yang Mulia, dia sudah menjadi orang kuat yang tiada taranya. Di banyak negara, seperti negara Ikan Selatan, jika mereka tidak melakukan eksperimen genetika, akan sulit bagi mereka untuk mencapai alam yang mulia dalam 100 tahun. Jadi ini jelas merupakan hal yang menarik untuk ditonton. Media tidak bisa tidak merekam pertarungan mereka. Sebelum menyadari bahwa prajurit Kerajaan Naga akan mengambil tindakan, para reporter di sekitar Wilson sudah bubar, takut mereka akan terpengaruh oleh pertempuran tersebut. Dan Wilson, menghadapi cakar tajam yang jatuh dari langit, tidak ada pikiran untuk bersembunyi. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Ledakan. Tiba-tiba, kaki Wilson menyentuh tanah, dan sosok kekarnya membumbung ke langit, dan benar-benar menabrak cakar tajam yang dibentuk oleh bentuk energi batin yang terkondensasi. Lalu terjadilah ledakan. Lengan tebal Wilson menyapu udara, langsung menghancurkan cakar tajamnya menjadi arus udara yang mengamuk. Dengan bantuan tenaga penggerak aliran udara, tubuh kuat Wilson terbang di udara seperti bola meriam, dan dalam sekejap mata, dia memukul kepala pembudidaya Kerajaan Naga dengan lututnya yang kuat. Ledakan. Hancur berantakan. Detik. Orang terhormat dari Kerajaan Naga ini dibunuh oleh Wilson hanya dalam beberapa saat. Seluruh pulau sepertinya berada dalam keheningan yang mematikan. Semua orang tercengang. Itu adalah Yang Mulia. Eksistensi yang biasanya dijunjung oleh banyak orang dengan mudah dibunuh oleh Wilson, rapuh seperti selembar kertas tisu. Wilson ini tidak membuat sensasi. Dia berani berdiri dan menantang Raja Tianzhen, dan dia memang cukup kuat. Alam ilahi Amerika Serikat telah menjadi terkenal hari ini. Setelah hening sejenak, penonton sangat bersemangat, menantikan pertarungan antara Dewa Amerika dan Raja Naga.
Selain kerajaan naga dan kawan-kawan, negara lain bahkan memiliki harapan samar bahwa Wilson bisa membunuh Raja Tianzhen di pulau kecil ini. Inilah tantangan para dewa baru melawan dewa-dewa lama. Ini adalah momen yang patut dicatat dalam sejarah. Orang-orang kerajaan naga yang hadir merasa ngeri tetapi juga dipenuhi amarah. Seperti Yang Mulia Realem, mereka semua sangat tidak puas dengan sikap arogan Wilson. Terutama ketika dia mengucapkan kata-kata tidak sopan kepada Lord Yuntian, mereka sangat marah. Yang Mulia, tidak bisa dihujat. Yang Mulia Fang baru saja melakukan sesuatu yang ingin dilakukan semua orang di kerajaan naga. Mereka tidak sabar untuk segera menghancurkan kesombongan Wilson. Disayangkan, gagal. Tidak hanya gagal memberikan pukulan telak kepada Wilson, hal itu justru membuat kesombongannya semakin arogan. Kerumunan di sekitarnya sangat bersemangat. Terutama orang Amerika. Mereka selalu merasa tidak puas dengan kerajaan naga, dan mereka menjadi semakin tidak puas setelah melihat kerajaan naga secara bertahap menjadi lebih kuat. Jika kita bisa membunuh Raja Tianzhen kali ini dan menghancurkan dewa penjaga kerajaan naga yang terkenal, itu pasti akan menimbulkan pukulan telak bagi momentum kerajaan naga. Hari pertama berlalu, Raja Tianzhen tidak muncul. Para jenderal istana Tianzhan juga tidak muncul. Ini sangat menyakitkan bagi semua orang yang menunggu, namun mengingat masih ada 2 hari lagi, mereka tidak punya pilihan selain terus menunggu dengan sabar. Ini adalah pertarungan yang hebat dan pantas untuk ditunggu. Keesokan harinya, Raja Tianzhen masih belum datang. Hati setiap orang bahkan lebih tersiksa. Hari ketiga. Sepanjang pagi berlalu, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Raja Tianzhen. Kerumunan mulai merasa cemas. Mungkinkah Raja Tianzhen telah melupakan masalah ini? Ataukah berita yang diberitakan sebelumnya bahwa Raja Tianzhen menerima tantangan itu hanyalah sebuah kebohongan? Tidak mungkin, berita itu diumumkan secara pribadi oleh pemimpin kerajaan naga nomor 1, jadi itu tidak mungkin salah. Seorang reporter mewawancarai Wilson dan bertanya, "Tuan Wilson, bagaimana perasaan Anda sekarang?" Wilson mencibir, "Haha, saya memberi waktu 3 hari kepada Raja Tianzhen, tetapi dia tidak berani muncul. Dia mungkin bersembunyi setelah melihat kekuatan saya. Dia hanyalah kura-kura. Kamu kentut. Tuhan kami, apakah dia takut padamu?" Setelah Wilson mengatakan ini, orang-orang dari kerajaan naga langsung menanggapi dengan marah dan merasa sangat tidak senang. "Siapa yang bilang tadi, jika kamu punya kemampuan, berdirilah di depanku." Wilson melirik ke arah kerumunan, dan tatapan tajamnya membuat semua orang mundur. Memikirkan kembali saat kepala mereka meledak di alam yang mulia, hati mereka terasa sedikit dingin. Wilson mencibir dengan nada menghina dan berkata, "Orang-orang negeri naga pengecut, mulai dari nenek moyangmu, kata pengecut telah terukir di tulangmu. Apa katamu?" Kata-kata Wilson benar-benar membuat marah semua orang di kerajaan naga. Tak lama kemudian seseorang berdiri dan berkata, "Kamu sangat kuat, tapi kami jelas bukan pengecut." "Ya, kami bukan pengecut. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh kami semua." Begitu orang pertama berdiri, orang kedua dan ketiga datang. Sesaat kemudian, lebih dari 90% orang Longguo yang hadir berdiri dan menatap ke arah Wilson. Bahkan reporter Longguo yang sedang mewawancarai Wilson menjatuhkan mikrofon dan berkata, "Tuan Wilson, mohon lebih hormat." "Hehe," Wilson mencibir dan berkata, "Hebat, kalian benar-benar membuatku terkesan. Karena kalian sangat berdarah, coba saya lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Berlututlah." Wilson tiba-tiba berteriak, dan momentum mengerikan itu menyebar seketika. Tentu saja dia tidak bisa membunuh semua orang di kerajaan naga. Meskipun ini adalah laut lepas, di antara orang-orang kerajaan naga ini, selain seniman bela diri, juga banyak orang biasa. Membunuh mereka sama saja dengan memicu perang antara kedua negara. Keluhan dan keluhan di dunia seni bela diri tidak ada hubungannya dengan dunia sekuler. Ini intinya, ini aturannya. Sekalipun Wilson berada di alam dewa, dia harus mematuhi aturan ini. Namun tidak membunuh bukan berarti tidak boleh mempermalukan. Dia ingin semua orang berlutut di hadapannya. Celaka, celepuk. Benar saja, setelah Wilson melepaskan tekanan mengerikan itu, kerumunan itu berlutut satu demi satu. Bahkan jika mereka tidak mau melakukannya, mereka harus berlutut. Mereka hanyalah orang biasa, bagaimana mereka bisa menahan tekanan Wilson? Belum lagi orang-orang biasa, bahkan para penggarap seni bela diri itu tidak dapat bertahan lama menghadapi kekuatan yang luar biasa ini, dan lutut mereka terbanting ke tanah. Berlutut, semua orang gemetar. Namun saat ini, mereka gemetar bukan karena takut, melainkan karena marah. Mereka lebih baik mati daripada menderita penghinaan seperti itu. Namun, saat ini, mereka tertekan oleh momentum Wilson dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati. Ini keterlaluan, Yang Mulia Tuhan Yang Maha Esa. Kamu ada di mana? Sebaliknya, orang asing di sekitar mereka menunjukkan ekspresi mengejek seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Haha, lihat orang-orang kerajaan naga ini, mereka sangat berlumuran darah, mereka bahkan berlutut dengan sangat berlumuran darah. Badut yang dimodifikasi secara genetik, apakah dia benar-benar mengira tidak ada seorang pun di kerajaan naga kita? Sekarang, teriakan marah, seperti kekuatan surga, mengejutkan pikiran semua orang.
Saya melihat sosok tinggi mengenakan topeng kepala naga di permukaan laut yang tak berujung, menerobos ombak. Tanda tanya. Saat suara gemuruh terdengar, jiwa semua orang di pulau itu gemetar. Mereka tahu tanpa berpikir siapa pemilik suara ini. Raja Tianzhao. Raja Tianzhen ada di sini. Topeng berkepala naga yang familiar, tapi membuat takut banyak orang, menerobos ombak dan mendekat dengan kecepatan tinggi, seperti naga sungguhan yang bergerak maju melewati ombak. Semua orang di kerajaan naga berteriak dengan penuh semangat, Yang Mulia Tuhan Ilahi, Yang Mulia Tuhan Ilahi, ada di sini. Semua penghinaan yang mereka alami sebelumnya berubah menjadi darah yang melonjak pada saat ini, meningkat dengan gila-gilaan, membuat mereka gila dan membuat mereka mengaum. Dewa kerajaan naga ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Ledakan. Dalam sekejap mata, Lu Yun sudah bergegas ke pulau itu. Sepasang pupil gelap di bawah topeng berkepala naga dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es, menatap Wilson dengan dingin. Dia terdiam, tapi itu bernilai 1000 kata. Dia tidak bergerak. Tapi itu mengejutkan seluruh penonton. Inilah aura kuat Raja Tianzhen. Semua orang asing yang baru saja menunjukkan ekspresi mengejek merasa seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat telah mencengkeram leher mereka, dan jantung mereka berdebar kencang, seolah-olah dada mereka akan meledak. Wilson memiliki kepribadian yang arogan dan telah memprovokasi Raja Tianzhen, tetapi ketika Raja Tianzhen benar-benar muncul di hadapannya, dia sebenarnya merasa sedikit bingung. Khususnya, momentum mengerikan yang datang dari Raja Tianza melalui ombak barusan telah tertanam dalam di benaknya. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah 1 detik dia masih sangat kuat, tapi detik berikutnya dia benar-benar terkendali. Kemampuan kontrol mengerikan macam apa ini? Raja Tianzhen jelas merupakan orang yang bisa mengalahkan semua negara. Reputasi yang layak. Mata Wilson berkedip dan dia sangat berkonsentrasi, tetapi Raja Tianzhen tidak bergerak dan dia tidak berani bergerak gegabah. Hampir 3 menit. Lu Yun perlahan berkata, saya sedang menunggu teman-teman saya, tunggu apa lagi? Kata-kata itu jatuh. Di lautan luas yang warnanya sama dengan laut dan langit, aliran cahaya merah tiba-tiba menderu menuju permukaan laut. Kemanapun aliran cahaya itu lewat, gelombang putih tua tiba-tiba muncul. Kedengarannya seperti besi panas membara yang dicelupkan ke dalam air dingin, berputar hebat di permukaan laut. Gerakan ini sebenarnya lebih keras dibandingkan saat Lu Yun membelah ombak tadi. Ketika aliran cahaya merah terbang mendekat, semua orang melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya adalah pedang dewa yang seluruhnya berwarna merah dan sepertinya mengalir dengan api. Semua orang yang hadir kaget. Ternyata dia adalah rekan seperjuangan Raja Tianzhen. Pedang pengendali jiwa. Lu Yun perlahan menghela napas dan berkata, saya tidak peduli berapa banyak alam ilahi yang telah Anda ciptakan melalui eksperimen genetik Anda. Saya, Raja Tianyan, hanya memiliki 1 pedang untuk membunuh hantu dan makhluk abadi. Dengan pedang ini, Lu Yun meraihnya dengan 1 tangan, dan pedang ilahi pengendali roh yang terbang sangat cepat jatuh ke tangannya. Kemudian dengan meremehkan, cahaya pedang merah tiba-tiba melebar, dan langsung berubah menjadi pedang perang yang mengejutkan, dan dunia tampak seperti itu terkoyak. Ledakan. Saat ini, setiap orang merasakan nafas kematian, suasana hati mereka menjadi lebih tertekan, dan nafas mereka seolah terhenti. Ini adalah Raja Tianzhen. Ini adalah Santo Pelindung Kerajaan Naga. Mengerikan sekali. Semua orang di dunia tahu bahwa Raja Tianzhen sangat menakutkan, namun tidak banyak yang benar-benar melihatnya mengambil tindakan. Kali ini, jika Raja Tianzhen tidak setuju untuk membiarkan orang-orang menonton pertempuran, siapa yang berani datang ke pulau ini dengan mudah? Pedang Raja Tianzhen saja sudah cukup untuk mengubah semua orang menjadi bubuk dalam sekejap. Sial, sial, Wilson merobek lehernya dan berteriak dengan marah. Dia, yang disebut dewa, tidak punya kekuatan lagi untuk melawan di bawah pedang Raja Tianzhen. Kekuatan pedang itu seperti belenggu, menghalangi seluruh kekuatannya. Inilah perbedaan antara Tuhan yang benar dan Tuhan yang palsu. Besar seperti jurang. Mengapa Raja Tianzhen begitu berkuasa? Mata Wilson terbelah. Ledakan. Pedang raksasa itu jatuh. 10.000 Wilsons tidak bisa menolak. Tapi ketika Wilson merasa dia akan hancur berkeping-keping, cahaya pedang yang menakutkan itu menghilang dengan sendirinya. Wilson tercengang. Semua orang tercengang. Bagaimana kabarnya? Segera, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak lama setelah cahaya pedang menghilang, Raja Tianyan menyerang dengan pedang lain yang memiliki kekuatan yang sama dan menghilang secara otomatis pada saat kritis. Hal ini diulangi sebanyak 3 kali. Wilson pingsan total. Ketiga sinar pedang ini setara dengan mengirimnya ke neraka 3 kali, tetapi mereka menariknya kembali pada saat yang paling kritis. Ini memalukan. Ini hukuman untuk Wilson. Sama seperti dia sebelumnya membuat semua orang yang hadir di kerajaan naga berlutut. Mereka yang mempermalukan orang lain akan selalu terhina. Celepuk. Serangan pedang lainnya. Wilson akhirnya tidak dapat menahan tekanan psikologis, dan berlutut di tanah, dia pingsan dan berteriak, tolong Raja Tianza, beri aku kematian. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya telah menyinggung Raja Tianzhen, dan dia tidak bisa lepas dari kematian. Perasaan berulang kali melompati gerbang neraka ini sangat tidak nyaman, lebih buruk dari kematian. Lu Yun mencabut pedangnya dan berkata dengan tenang, gunakan pertahanan terkuatmu. Wilson berlutut di tanah dalam kesedihan.
Mendengar perkataan Lu Yun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak berani untuk tidak mendengarkan, jadi dia hanya bisa berdiri lagi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Lu Yun. Para pembudidaya seni bela diri barat ini mengikuti jalur yang sederhana dan kasar, di mana menyerang adalah pertahanan terbaik, tidak seperti yang ada di kerajaan timur. Wilson bergerak dengan momentum besar. Meskipun alam ilahinya diciptakan melalui eksperimen genetik, itu tidak sebanding dengan alam yang mulia pada umumnya. Tubuh Lu Yun bergerak dan dia juga meninju. Klik. Lengan Wilson langsung hancur. Segera setelah itu, seperti naga liar, ia menembus dari lubuk hatinya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan ada lubang seukuran kepalan tangan di hati Wilson. Dari depan hingga belakang, cahayanya menyinari. Pukulan. Wilson, orang yang sangat arogan yang mengatakan bahwa Raja Tianzhen adalah seorang pengecut di alam dewa Amerika, langsung dipukul di dadanya oleh Raja Tianzhen. Jatuh ke tanah. Ekspresinya lega dan tenang. Hanya dia yang tahu betapa mewahnya kematian ketika dia membuat marah Raja Tianzhen. Selama kerajaan naga memiliki Raja Tianzhen, tidak peduli berapa banyak dewa palsu yang diciptakan Amerika Serikat, ia bahkan tidak dapat bermimpi untuk melampaui kerajaan naga dalam seni bela diri. Ini adalah pemikiran terakhir Wilson sebelum dia meninggal. Kerumunan di sekitar mereka terdiam. Mati total. Dan yang paling ironis adalah Raja Tianyan bahkan tidak repot-repot menggunakan pedangnya untuk membunuh Wilson. Dia hanya menggunakan satu pukulan untuk membunuh Wilson sepenuhnya. Inilah kengerian Raja Tianzhen. Setelah pertempuran ini, kultivator seni bela diri negara mana yang berani menantang Raja Tianzhen di masa depan? Salam kepada Yang Mulia Dewa Ilahi. Salam kepada Yang Mulia Dewa Ilahi. Salam kepada Yang Mulia Dewa Ilahi. Semua orang di kerajaan naga berteriak kegirangan pada saat ini, dan mereka rela membenturkan kepala mereka ke tanah berulang kali untuk mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Raja Dewa mereka. Ini adalah santo pelindung mereka. Dengan santo pelindung seperti itu, mengapa kerajaan naga tidak bangkit? Mata tenang Lu Yun menyapu tubuh orang-orang di kerajaan naga dan mengangguk sedikit. Namun, ketika matanya menatap orang asing itu, topeng kepala naga itu benar-benar mengeluarkan sedikit rasa dingin. Kaki semua orang asing gemetar. Beberapa dari mereka yang lebih takut mati tidak dapat lagi bertahan dan berlutut satu demi satu. Berlutut ini memiliki arti yang berbeda dibandingkan saat Wilson meminta penduduk kerajaan naga untuk berlutut sebelumnya. Wilson memaksa mereka berlutut untuk mempermalukan kerajaan naga. Raja Tianzhen tidak menggunakan kekerasan untuk menindas yang lemah. Tapi selama dia berdiri di sana, selama topeng berkepala naga itu disapu ringan, dia sepertinya memiliki semacam keagungan tertinggi, membuat hati dan kantong empedu semua orang menjadi dingin, dan mereka akan berlutut ketakutan. Mereka takut Raja Tianzhen akan memperhitungkan hal-hal yang telah mereka lakukan untuk mengejek rakyat kerajaan naga. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Lu Yun bahkan tidak mau berdebat dengan semut-semut ini? Mengalihkan pandangan, semua orang asing merasa lega, seolah-olah mereka telah menyelamatkan nyawa mereka dari gerbang neraka. Mereka juga sepertinya sedikit memahami keinginan Wilson untuk mati sebelumnya. Siapa yang tidak takut setengah mati saat bertemu dengan dewa jahat ini? Yang mulia, bolehkah saya bertanya apa yang ingin Anda katakan saat ini? Di tengah keheningan total, tiba-tiba seorang wanita cantik tinggi dan berkaki panjang dari kerajaan naga berjalan menuju Raja Tianzhen dengan senyuman manis, dan semua orang terkejut. Sebenarnya ada yang berani mewawancarai Raja Tianzhen. Apakah kamu tidak takut mati? Banyak sekali reporter yang berada di lokasi kejadian. Mereka sangat tertarik untuk mewawancarai Wilson sebelumnya, namun saat menghadapi Raja Tianzhen, mereka tidak berani bergerak maju sama sekali, apalagi mendekatkan mikrofon ke mulut Raja Tianzhen. Bukankah ini hanya mencabut gigi harimau? Semua orang menahan napas, bertanya-tanya bagaimana Raja Tianzhen akan menghadapi reporter cantik ini. Bisakah Anda melakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda tampan? Raja Tianzhen bukanlah orang biasa. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah Raja Tianzhen benar-benar mengambil mikrofon dari tangan reporter cantik itu dan berkata dengan suara rendah, kerajaan naga tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, bukan karena pengecut, tapi karena kita adalah sebuah negara persahabatan, tapi jika ada yang berani menyerang kerajaan naga kita, dia akan dihukum tidak peduli seberapa jauh dia berada. Meski jauh, mereka akan dibunuh. Kata-kata ini mengingatkan semua orang pada kejadian beberapa tahun yang lalu ketika Raja Tianzhen berjuang menuju ibu kota kerajaan ikan selatan. Jadi ini jelas bukan sebuah lelucon. Pada saat yang sama, semua orang juga merasa sangat luar biasa. Raja Tianzhen, apakah dia benar-benar bersedia diwawancarai? Jika Anda tampan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Faktanya, bagaimana mereka tahu bahwa alasan Lu Yun bersedia diwawancarai bukan karena kecantikan dari kerajaan naga itu cantik, tetapi karena dia adalah saudara perempuan keempatnya. Impian terbesar Wang Bining adalah sekali mewawancarai Shen Jun Yuntian. Lu Yun pernah berjanji padanya bahwa dia akan membantunya mewujudkan mimpinya dan menjadikannya orang pertama yang mewawancarai Shen Jun Yuntian. Tidak ada alasan untuk tidak memanjakan adikmu sendiri. Wang Bining telah berhenti dari pekerjaannya sebagai reporter dan baru-baru ini membantu mengelola grup King Cheng. Namun, saat dia menerima telepon dari Xiao Lu Yun, dia segera kembali ke pekerjaan lamanya. Wawancara Lord Yuntian mengakhiri karirnya sebagai jurnalis dengan sukses.
Wang Bining merasa seperti tenggelam dalam kebahagiaan seperti ini. Penonton di sekitar tercengang, namun sedetik berikutnya, seperti semangkuk air yang dituangkan ke dalam panci berisi minyak mendidih, benar-benar mendidih. Karena mereka melihat suatu gerakan. Suatu tindakan Raja Tianxi melepas topengnya. Akankah Santo pelindung misterius kerajaan naga ini akhirnya mengungkapkan wajah aslinya? Wajah seperti apa yang ada di balik topeng berkepala naga yang dingin dan agung itu? Semua orang yang hadir, apakah mereka orang-orang dari kerajaan naga atau orang asing, tiba-tiba melebarkan mata dan bernapas dengan cepat. Pada saat yang sama, semua alat menembak telah dikeluarkan. Mereka ingin merekam momen bersejarah tersebut. Dipilih. Ini akan segera dipetik. Separuh dagunya terlihat. Hati semua orang serasa akan meledak. Tangan gemetar. Saya hanya bisa menahan diri dan berusaha menjaga alat tembak di tangan saya tetap stabil. Di langit di atas pulau, kamera tak berawak yang tak terhitung jumlahnya memfokuskan lensanya pada sosok tinggi itu, menunggu saat Raja Tianxi melepas topengnya. Namun pada saat kritis ini, semua orang merasakan guncangan hebat di bawah kaki mereka. Di sekitar pulau, ombak bergulung-gulung dengan liar, dan suara ombak yang menghantam pantai menghalangi segalanya. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, tidak mampu mengendalikan alat tembak di tangan mereka, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Seseorang langsung berseru, tidak. Pulau ini tenggelam. Pulau ini tenggelam. Ledakan. Pulau ini memang sedang tenggelam. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan perasaan tidak berbobot di bawah kaki mereka, seolah-olah sebagian besar pulau telah tenggelam dalam sekejap, dan air laut di sekitarnya mengikis garis pantai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mundur. Semuanya segera tinggalkan pulau ini. Bagaimanapun juga, Lu Yun masih belum melepas topeng kepala naganya dan memerintahkan semua orang untuk meninggalkan pulau. Faktanya, sudah terlambat untuk mundur saat ini. Adik keempat, silakan pergi dulu. Xiao Lu Yun, apakah kamu tidak pergi? Masih ada yang harus kulakukan, jangan khawatir, ini semua hanyalah adegan kecil bagiku. Wang Bining ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Dia tahu bahwa pemandangan seperti ini bukan apa-apa bagi Xiao Lu Yun. Xiao Lu Yun sudah mampu menunggangi ombak, dan ombak ini tidak menimbulkan ancaman sedikit pun baginya. Xiao Lu Yun pasti punya alasan untuk tetap tinggal. Wang Bining tidak bertanya terlalu banyak, dan dia tidak punya waktu untuk bertanya terlalu banyak. Dia segera meninggalkan pulau bersama orang banyak dan naik kapal pesiar besar. Tanda tanya, masyarakat segera dievakuasi. Karena pulau itu langsung diketahui tenggelam, dan banyak personel militer dari berbagai negara yang mengorganisir evakuasi, tidak banyak terjadi penyerbuan. Semuanya masih teratur. Segera, semua orang menaiki kapal pesiar tempat mereka datang. Pesawat tempur dari pasukan militer berbagai negara juga berputar-putar di atas. Mereka meninggalkan pulau itu, tapi mereka tidak pergi terlalu jauh. Ada yang penasaran kenapa pulau itu tenggelam. Yang kedua penasaran mengapa Raja Tianzhen masih tinggal di pulau itu. Sekarang, Lu Yun adalah satu-satunya yang tersisa di pulau kecil Pasifik ini. Dia berdiri diam, tapi suasananya sangat menyenangkan. Ada sesuatu di bawah pulau ini, dan yang pasti bukanlah benda yang fana, karena ia sudah merasakan bahwa pulau ini sebenarnya adalah formasi yang tidak kasat mata. Mungkin karena pedang yang dia pukul sebelumnya memicu formasi tak kasat mata, menyebabkan seluruh pulau mulai tenggelam. Air laut naik dengan sangat cepat. Dengan kata lain, pulau itu tenggelam semakin cepat. Air laut telah mencapai pinggang Lu Yun, tapi dia tetap tidak pergi. Ia yakin pulau itu tidak akan sesederhana itu. Wow! Akhirnya pulau itu tenggelam seluruhnya, dan seluruh lautan menimbulkan gelombang. Seiring berjalannya waktu, lambat laun menjadi tenang. Benar-benar menghilang, seolah-olah pulau ini tidak pernah ada. Dan yang menghilang bersamanya adalah Raja Tianzhen. Tapi semua orang tidak percaya bahwa Raja Tianyan akan mati begitu saja. Seseorang dengan tingkat kekuatan supernatural seperti itu tidak bisa lagi berpikir dengan akal sehat. Bahkan jika dia bisa menahan nafas di laut, dia mungkin bisa bertahan selama-lama. Itulah yang sebenarnya terjadi. Lu Yun tidak mati, tapi sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Ketika air laut melampaui kepalanya, Lu Yun sudah menahan napas, tetapi segera dia menemukan bahwa air laut di sekitarnya sedang surut dengan cepat, membentuk dunia bawah laut yang tertutup. Dia tahu inilah fungsi formasi. Di depan Lu Yun, sebuah platform batu berbentuk silinder muncul dengan aneh. Di platform batu itu, ada sesuatu yang tergantung, bersinar terang, menerangi seluruh dunia bawah laut. Lu Yun membuka mata asli Faksuan dan mencoba melihat dengan jelas, tapi dia hampir dibutakan oleh cahaya yang tajam. Harta karun. Itu pasti harta karun. Harta karun yang bahkan tidak dapat dilihat oleh mata asli Faksuan. Jantung Lu Yun berdetak lebih cepat, dan dia bergerak perlahan menuju platform batu, bukan karena dia tidak ingin melaju cepat, tetapi karena platform batu itu melepaskan dorongan yang menakutkan. Seluruh tubuh Lu Yun penuh dengan energi sejati, mencoba melepaskan diri dari dorongan ini. Tetapi, namun kemajuan masih lambat. 20 meter. 10 meter, 5 meter, jarak yang begitu kecil sepertinya menghabiskan seluruh energi di tubuh Lu Yun. Keringat seperti hujan. Ini adalah masa tersulit yang pernah dialami Lu Yun sejak menjadi seorang kultivator.
Namun semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin bersemangat, karena itu berarti harta karun di depannya benar-benar mengejutkan. Pedang ilahi pengendali roh, pecahkan untukku. Lu Yun meraung, dan memotong ujung tajam dari pedang suci di tangannya, mematahkan tusukan di depannya. Dengan bantuan kekuatan ini, Lu Yun berhasil tiba hanya 1 meter dari platform batu. 1 meter, hanya 1 meter jauhnya, harta karun berada dalam jangkauan. Tapi serangan pedang barusan telah menghabiskan seluruh kekuatan Lu Yun, dan dia membeku di tempatnya, terengah-engah. Meski jaraknya hanya 1 meter, Lu Yun masih belum bisa melihat dengan jelas apa itu. Saya bahkan tidak berani melihatnya dalam waktu lama, karena cahayanya sangat menyilaukan. Langkah terakhir, hanya langkah terakhir yang tersisa. Lu Yun beristirahat untuk waktu yang lama. Ketika tubuhnya sudah benar-benar stabil, dia maju selangkah lagi, mengambil langkah kecil tentatif ke depan. Ledakan. Tiba-tiba, tusukan yang 100 kali lebih menakutkan dari sebelumnya melonjak dengan ganas, membuat langkah kecil terakhir Lu Yun lebih sulit daripada naik ke langit, dan bahkan menyebabkan dia terjatuh ke belakang 4 atau 5 meter. Bencana. Terlalu sulit. Lu Yun tidak pernah sesulit ini. Dia tidak punya pilihan selain menghentikan sementara kemajuannya dan duduk bersila di tempat. Untungnya, formasi misterius ini memblokir sebagian energi spiritual, yang cukup bagi Lu Yun untuk memadatkan energi aslinya lagi. Karena penerangan harta karun tersebut, dunia bawah laut menjadi sangat terang sehingga tidak mungkin untuk membedakan apakah itu siang atau malam, dan konsep waktu hilang sama sekali. Lu Yun hanya memadatkan energi aslinya berulang kali, mencoba menyerang platform batu berulang kali, dan kemudian, gagal lagi dan lagi. Lu Yun tidak dapat mengingat berapa kali dia gagal. Harta karun itu dekat, tetapi jauh, tetapi jika dia menyerah begitu saja, Lu Yun benar-benar tidak mau menyerah. Istirahat lainnya telah selesai. Zenki di tubuh Lu Yun kembali ke kondisi penuh lagi. Kali ini, dia bergegas ke posisi 1 meter dari platform batu lagi. Dorongannya masih menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang saya, Tuan Yuntian, ingin dapatkan, berikan saja kepada saya, hancurkan. Lu Yun meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil setengah langkah. Pakaian di tubuhnya tiba-tiba pecah. Tusukan itu sepertinya berubah menjadi ribuan pisau tajam dalam sekejap, memotong tubuhnya menjadi hitam dan biru. Cek cek cek, luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mengeluarkan darah dengan deras, dan akhirnya mengembun menjadi pedang berwarna merah darah, membelah jalan ke depan. Wajah Lu Yun garang, rasa sakit dan kegilaan saling terkait, diikuti dengan ekstasi. Karena, dia akhirnya menyentuh barang-barang di platform batu. Rasa sakit yang menyengat sepertinya merobek telapak tangan Lu Yun. Seluruh lengannya mati rasa, tapi Lu Yun dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang menembus telapak tangannya. Saat dia menarik kembali telapak tangannya dan melihatnya, pupil mata Lu Yun menyusut dengan hebat. Segel tipis muncul di telapak tangannya, seperti cermin kecil berbentuk berlian. Benda yang mengeluarkan cahaya terang sebelumnya mungkin adalah cermin kecil ini, tapi apa gunanya? Lu Yun menatap kosong ke cermin berbentuk berlian di telapak tangannya. Di tengah keraguan, dia tiba-tiba merasakan seluruh dunia bawah laut bergetar, dan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi hidup, mengembun dengan gila-gilaan. Cahaya putih mengembun dengan gila-gilaan, dan akhirnya, menyatu menjadi 3 niat pedang yang mengejutkan. Wajah Lu Yun langsung pucat. Salah satu dari 3 niat pedang ini melepaskan aura kematian yang menakutkan. Dengan tingkat kultivasi Lu Yun saat ini, jika dia terkena salah satu dari mereka, dia mungkin akan langsung berubah menjadi bubuk. Betapa menakutkannya tingkat kultivasi seseorang yang bisa meninggalkan roh pedang yang begitu kuat. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Lu Yun melarikan diri dengan panik, karena dia sudah merasakan salah satu niat pedang mengeluarkan sinyal berbahaya, dan sepertinya dia akan membunuhnya di detik berikutnya. Lu Yun tidak ingin mati di sini. Terutama karena dia tidak menyangka bahwa selain harta cermin dalam formasi misterius ini, sebenarnya ada 3 niat pedang yang menakutkan. Jika saya mengetahui hal ini, harta apa yang saya perlukan? Lu Yun segera menggunakan teknik Tao yang telah dia pelajari dalam upaya untuk melarikan diri dari dunia bawah laut yang tertutup ini. Namun, formasinya sangat aneh sehingga sepertinya telah menumbuhkan tentakel spasial yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Ledakan, niat pedang yang mengerikan akhirnya turun. Nafas kematian yang tak ada habisnya langsung mengalir ke tubuh Lu Yun. Lu Yun tersenyum sedih. Tamak, untuk mendambakan apa yang disebut harta karun ini, saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar mempertaruhkan nyawa saya sendiri. Sungguh sial, pedang ilahi pengendali jiwa di tangan Lu Yun terlempar. Di bawah niat pedang yang luar biasa, semua perlawanan tampak lemah. Tepat ketika Lu Yun mengira dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuannya selamanya, dia tiba-tiba merasakan sensasi panas terbakar di telapak tangan kanannya, dan kemudian pemandangan aneh terjadi. Ketika niat pedang yang menakutkan turun, telapak tangan kanan Lu Yun tiba-tiba bersinar dengan cahaya halus. Yang lebih keterlaluan adalah cahaya halus ini benar-benar menghalangi niat pedang. Tepatnya bukan menghalangi, tapi menyerap. Ya, menyerap. Niat pedang yang mengejutkan diserap oleh cermin berbentuk berlian di telapak tangan Lu Yun. Pada saat yang sama, 4 kata besar perlahan muncul di benak Lu Yun, ciptaan yang luar biasa. Cermin keberuntungan yang menakjubkan surga. Lu Yun memikirkannya sejenak, dan guncangan di hatinya tak tertahankan.
Dia melihat tangan kanannya terulur keluar, dan niat pedang mengerikan yang telah diserap sebelumnya tiba-tiba dilepaskan, membelah lubang besar di seluruh dunia bawah laut. Formasi misterius telah rusak. Air laut di luar formasi mulai mengalir deras. Suasana hati Lu Yun sangat gembira. Cermin ciptaan yang menakjubkan. Ini lebih dari sekedar harta karun, ini hanyalah sebuah artefak. Lu Yun melihat dua maksud pedang yang tersisa dengan mata panas, seolah-olah itu spiritual. Kedua maksud pedang ini dipotong satu demi satu, dan akhirnya diserap oleh cermin penangkap surga. Samudera Pasifik pada saat itu sama sekali tidak damai. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pulau itu tenggelam, namun Raja Tianzhen masih belum keluar dari dasar laut. Jika hanya itu, mungkin Raja Tianzhen melakukan perjalanan ke tempat lain di bawah laut dan meninggalkan Samudera Pasifik. Namun, ke-36 Jenderal Dewa dari Istana Tianzan muncul di sini, membuktikan bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. 36 Jenderal Dewa Istana Tianzan dikenal sebagai penjaga Kerajaan Naga, dan raja mereka, Tuan Yuntian, adalah penjaga Kerajaan Naga. Biasanya 36 penjaga Kerajaan Naga ini jarang terlihat, tapi sekarang mereka berkumpul di sini, dan bahkan pemimpin Kerajaan Naga nomor 1 juga hadir. Kapal selam, radar bawah laut, Del, sepertinya sedang menyelamatkan sesuatu. Ini hanya berarti satu hal. Raja Tianzhen belum keluar, dia masih berada di dasar laut, hidup atau matinya tidak pasti. Suasana hati setiap orang mulai menjadi rumit. Mereka selalu percaya bahwa Raja Tianyan begitu kuat sehingga dia tidak bisa mati di wilayah laut ini, tetapi sekarang, mereka terguncang. Bagaimanapun, Raja Tianzhen hanyalah orang yang didewakan. Terutama sesuatu yang terjadi kemudian membenarkan pemikiran semua orang. Pasukan Kerajaan Naga menyelamatkan sebuah benda dari dasar laut, yaitu topeng kepala naga Raja Tianzhen. Yang lebih mengerikan lagi adalah, topeng berkepala naga retak, dan terdapat celah dari tengah alis hingga dagu. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Tianxi pasti mengalami krisis besar setelah pulau itu tenggelam. Haha, Raja Tianzhen. Raja Tianzhen memang sudah mati. Tiba-tiba, seorang Amerika melompat keluar dari laut dan melayang di udara sambil tertawa puas. Alam ilahi, Tuhan yang lain. Benar saja, seperti dugaan dunia, eksperimen genetika di Amerika Serikat tidak hanya menciptakan alam ketuhanan. Sebelumnya, Wilson hanyalah pionir yang mereka luncurkan. Barisan depan digunakan untuk menguji Raja Tianxin. Ketika mereka melihat bahwa alam dewa yang telah mereka ciptakan dengan susah payah rentan terhadap pukulan di tangan Raja Tianzhen, mereka merasakan rasa frustrasi yang mendalam. Namun siapa yang menyangka bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk, dan pulau itu tiba-tiba tenggelam, dan Raja Surga juga secara misterius mengikuti pulau itu dan tenggelam ke dasar laut. Meskipun kita tidak tahu mengapa dia secara sukarela tenggelam ke dasar laut, dan kita tidak tahu apa yang terjadi padanya di dasar laut, semuanya sepertinya mengarah pada akhir, Raja Tianzhen telah mati. Benda di tangan Dewa Amerika yang tiba-tiba melompat dari dasar laut ini adalah bukti terbaiknya. Benda itu ternyata adalah pedang ilahi pengendali roh milik Raja.